Hai, kali ini gua nggak sendiri, tapi bareng kawan-kawan gua. Berbicara tentang Pancasila, tentu saja kita akan mengetahui 5 dasar Pancasila itu apa saja. Banyak dari kita, dari Sabang sampai Merauke, generasi-generasi milenial, itu tidak mengetahui apa itu Pancasila. Kebanyakan, mereka itu tergerus oleh zaman sehingga menyebabkan hilangnya rasa nasionalisme kepada negara. Entah ya bagaimana ini kehidupan yang secara semakin modern, entah dari kita atau dari sekolahnya yang salah mendidik, atau juga dari lingkungannya yang toksik, yang tidak bisa membangun nasionalisme itu, atau bagaimana ya? Nah di sini, gue bersama kawan-kawan gue yang secara online nanti akan bukan menjabarkan sih, mari kita belajar bareng-bareng mengenai filsafat Pancasila. Kadang juga Pancasila itu dikait-kaitkan dengan agama, dibentrok-bentrokan dengan agama. Padahal Pancasila dan agama itu saling beriringan loh, seperti itu. Dan juga Pancasila hidup di dalam masyarakat budaya Indonesia yang banyak banget dari Sabang sampai Merauke. Nah, kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang itu. Gue akan menjelaskan apa itu filsafat Pancasila. Sebelum lebih jauh, gue uraikan terlebih dahulu apa itu filsafat, apa itu Pancasila, dan apa itu filsafat Pancasila. Apa itu filsafat? Filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Lalu, apa itu Pancasila? Secara bahasa, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang artinya 5, dan sila yang artinya prinsip atau azas. Maka Pancasila adalah 5 azas atau prinsip. Pancasila sendiri merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kedua pembahasan barusan, filsafat Pancasila adalah membahas makna dan pengertiannya sedalam-dalamnya, termasuk memahami apa yang ada di balik makna Pancasila dan pengetahuan terhadap Pancasila sebagai suatu kesatuan yang memiliki sistem pemikiran yang rasional, sistematis, terdalam, dan menyeluruh. Dalam filsafat Pancasila, gue akan jabarkan dalam 3 aspek kajian, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Mari kita uraikan satu persatu. Ontologis. Menurut bahasa, ontologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang artinya ada, dan logos yang artinya ilmu. Jadi ontologis adalah ilmu tentang yang ada. Nah, menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality bagi yang berbentuk jasmani maupun rohani. Jadi, ontologis Pancasila yaitu membahas mengenai apa sih hakikat keberadaan Pancasila? Nah, seperti itu ya. Landasan ontologis Pancasila sebenarnya untuk mengetahui sila-sila dasar dalam kajian Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan azas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki suatu kesatuan dasar ontologisme. Nah, menurut Toto Nagoro, 1975, hakikat dasar Pancasila adalah manusia, karena manusia adalah subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Tentang ontologi Pancasila, penelitian Toto Nagoro menyatakan adanya Pancasila dalam 3 prakara atau 3 hal. 3 hal itu adalah adat budaya, religi, dan negara. Nah, dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Nah, sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa, jasmani, dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka secara hierarkis, sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat. Negara sebagai pendukung,
hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai sebab, dan negara adalah sebagai akibat. 2. Epistemologis. Secara bahasa, epistemologis berasal dari bahasa Yunani. Episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologis adalah pengetahuan tentang ilmu, atau bisa juga di ilmu yang mengkaji ilmu. Jadi epistemologis Pancasila yaitu membahas tentang bagaimana sih cara Pancasila berada. Epistemologi Pancasila meneliti sumber pengetahuan manusia tentang Pancasila, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Nah, menurut Titus 1984, terdapat 3 persoalan yang mendasari dalam epistemologi, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, juga tentang watak pengetahuan manusia. Nah, dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Nah, tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kausa materialis Pancasila. Tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formalogis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Sifat hierarkis dan bentuk piramidal itu nampak dalam susunan Pancasila, di mana sila pertama mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya. Sila kedua didasari sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan dijiwai sila keempat dan kelima. Sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima. Nah, sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dengan demikian, susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Nah, sebagai suatu sistem pengetahuan, Pancasila harus diperoleh maknanya melalui pengalaman dan akal sehat. Keutuhan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan tentu tidak akan diperoleh jika manusia tidak berperan dalam pengalaman dan menggunakan pengalaman itu dengan logika atau akal sehat. Menjadi bagian yang utuh dan Pancasila sebagai sistem pengetahuan, menempa Pancasila dan dalam pengetahuan harus dengan menyimpulkan sesuatu berdasarkan pengalaman. Pengetahuan Pancasila tentunya dapat diperoleh melalui perantara panca indera, secara empiris atau berpikir induktif. Nah, yang ketiga, aksiologis. Secara bahasa, aksiologis berasal dari bahasa Yunani, aksia yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Jadi aksiologis adalah ilmu tentang nilai atau bisa juga teori tentang nilai. Terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aksiologis Pancasila memberi jawaban atas pertanyaan untuk apa? Kajian aksiologis filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Selanjutnya, aksiologis Pancasila mengandung arti tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah nilai dalam kajian filsafat dipakai untuk merujuk pada ungkapan abstrak yang dapat juga diartikan sebagai keberhargaan atau worth atau kebaikan, goodness, dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung suatu harapan akan sesuatu yang diinginkan. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia memiliki integrating force yang mampu menciptakan kehidupan bangsa Indonesia yang multikultural. Sikap saling menerima, menghargai nilai, budaya, keyakinan yang berbeda. Itu semua tidak akan otomatis berkembang sendiri. Apalagi dalam diri seseorang ada kecenderungan untuk mengharapkan orang lain menjadi seperti dirinya.
Pendidikan multikultural yang dikaji dalam filsafat Pancasila dapat dimaknai sebagai proses menumbuhkan kemampuan cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keberagaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Nah, itulah filsafat Pancasila yang didasari dalam kajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Jadinya kita tahu bagaimana hakikat keberadaan Pancasila, bagaimana pengetahuan manusia terhadap Pancasila, juga bagaimana manfaat atau nilai Pancasila itu sendiri. Nah, berikut akan menjelaskan mengenai Pancasila dalam agama itu seperti apa. Kali ini kita belajar bareng bukan sama gue lagi, tapi sama kawan gue, yaitu Siti Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Suryani. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai Pancasila dalam filsafat agama. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu Pancasila, apa itu agama, dan bagaimana hubungan antara keduanya. Nah, Pancasila seperti yang telah kita ketahui itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama ada kata panca yang artinya 5 dan kata sila yang artinya prinsip, dasar, atau ideologi. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila itu merupakan suatu pandangan hidup yang mana memiliki dua peranan. Nah, peranan yang pertama itu Pancasila senantiasa diharapkan menjadi pedoman atau petunjuk dalam menjalani kesehatan hidup manusia di Indonesia dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Lalu peranan yang kedua itu ada bahwasanya Pancasila itu sebagai dasar negara, sehingga sesuatu kewajiban dalam tatanan kenegaraan itu entah dalam hukum, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Lalu yang kedua teman-teman, apa itu agama? Agama merupakan tatanan yang mengatur mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya. Namun dalam artian umum, sebenarnya agama itu bukan hanya mengatur hubungan seseorang dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur hubungan ia dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain. Bagaimana contohnya hubungan seseorang dengan Tuhannya? Yaitu contohnya seperti beribadah. Nah, saya contohkan dalam agama Islam itu seperti membaca Al-Quran, sholat, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana contohnya hubungan dengan dirinya sendiri? Nah, dalam agama pasti yang namanya yang namanya marah itu merupakan suatu hal negatif, sifat yang tercela. Nah, apabila seseorang telah mengetahui hal itu, maka ia akan bisa mengatur dirinya sendiri menjadi pribadi yang lebih sabar, yang lebih pemarah. Kenapa? Karena ia sudah mengetahui bahwasanya dalam agama sendiri itu merupakan hal yang tidak baik. Lalu bagaimana dalam mengatur hubungannya dengan orang lain? Dalam agama sendiri itu tidak disukai yang namanya perselisihan, pertengkaran, percekcokan, dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya dalam agama itu mengatur bagaimana caranya kita bersosialisasi, bersilaturahmi dengan orang lain dengan cara yang baik. Nah, teman-teman, di Indonesia sendiri seperti yang kita ketahui bahwasannya setiap individu itu diwajibkan untuk memiliki agama apapun itu, karena memang di Indonesia memiliki beberapa agama dan itu tergantung kepada kita masing-masing. Kita meyakininya yang mana? Nah, di Indonesia selain agama Islam itu ada agama Kristen, dan Kristen sendiri ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, lalu ada agama Hindu dan agama Buddha serta sebagainya. Teman-teman, lalu bagaimana apabila seseorang yang berada di negara Indonesia tidak memiliki agama? Maka si orang tersebut itu diartikan telah menyalahi atau melanggar Pancasila, karena dalam sila pertama itu sudah jelas bahwasannya kita itu harus hidup dalam beragama. Apabila seseorang menyalahi Pancasila, itu sudah berarti ia melakukan kesalahan, karena sedangkan Pancasila itu merupakan dasar-dasar negara kita Indonesia. Lalu teman-teman,
Apa hubungannya Pancasila dengan agama? Nah, agama itu membutuhkan Pancasila dalam menyelesaikan keterbatasannya, yaitu menjaga konflik, karena memang pasti yang kita ketahui dalam pertemuan agama itu tidak semuanya saling menerima. Nah, dengan Pancasila itu bisa diselesaikan. Lalu dalam dimensi sosiologis, agama seringkali memiliki fungsi sebagai mecah. Agama ini hanya dapat dijembatani melalui konsensus sosial. Sebaliknya, Pancasila membutuhkan agama untuk lebih mendalami suatu makna. Nah, teman-teman, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu poin mengenai pendidikan agama dan kodrati manusia untuk belajar. Menurut Aristoteles, aktivitas belajar adalah aktivitas kodrati manusia. Karena memang kodratnya manusia itu memiliki hasrat untuk mengetahui, seperti yang kita ketahui bahwasannya manusia itu merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang dibekali dengan akal. Sedangkan akal itu fungsinya untuk apa? Untuk berpikir, untuk mencari tahu, dan lain sebagainya seperti yang pasti kita ketahui. Lalu dalam konteks pendidikan agama, aktivitas belajar dengan demikian berisi rangkaian untuk mengubah dan menentukan hidup manusia dalam kaitan diri, sesama, dan Tuhannya. Nah, jadi proses dalam pendidikan agama sebenarnya merupakan proses pengungkapan jati diri manusia untuk sampai pada penyadaran akan eksistensi dirinya sendiri. Nah, pendidikan agama yang baik seharusnya menekankan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan yang akhirnya seseorang menyadari bahwasannya kita itu bukan hanya makhluk biologis ya, melainkan kita sebagai manusia itu merupakan makhluk yang berpribadi dengan kodrat rohaninya. Nah, lalu teman-teman, poin yang kedua itu mengenai gagasan mengenai Pancasila dan dialektikanya. Di Indonesia itu terdapat beberapa tokoh yang memiliki pemikiran-pemikiran yang brilian, yang mana mereka saling melontarkan atau menyampaikan pendapatnya mengenai bagaimana dan apa yang harus dijadikan sebagai dasar atau ideologi negara kita. Nah, salah satu dari semua tokoh di Indonesia itu adalah Insinyur Soekarno. Yang terkenal adalah beliau. Beliau terkenal mengenai kegigihannya atau keikutsertaannya dalam merumuskan ideologi dan dasar negara. Nah, teman-teman, Insinyur Soekarno sendiri pasti kita sudah mengetahui beliau merupakan presiden pertama di negara Indonesia. Beliau mengemukakan bahwasannya dalam perumusan ideologi atau dasar negara itu haruslah datang atau muncul dari lubuk hati dan jiwa. Dan ideologi negara itu haruslah mendarah daging serta dapat diterima oleh pikiran rakyat. Lalu Insinyur Soekarno pun mengemukakan bahwasannya dasar-dasar yang dapat dijadikan sebagai bangunan Indonesia itu ada 5. Nah, yang pertama ada kebangsaan atau nasionalisme. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia itu kita memiliki berbagai macam suku, agama, budaya, adat istiadat, yang mana semua itu merupakan perbedaan ya teman-teman. Namun dengan adanya sistem kebersamaan, kita tidak lagi memandang mengenai perbedaan, tapi kita lebih saling menghargai, tetap menjunjung bahwa kita itu merupakan warga yang satu, yang berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Lalu yang kedua ada poin kemanusiaan, ya, atau internasionalisme, di mana kita bisa saling menghargai dengan sesama orang lain. Kita memperlakukan orang lain sesuai dengan yang seharusnya. Lalu yang ketiga adalah musyawarah atau mufakat. Nah, dalam perumusan setiap masalah di Indonesia itu pasti mengungkapkan atau menggunakan melalui musyawarah atau mufakat, di mana pada forum itu setiap orang memiliki hak untuk melontarkan pendapatnya.
Lalu ada sejahtera atau keadilan sosial, di mana setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama rata, tidak mengenal mana rakyat kecil, mana pejabat, dan lain sebagainya. Karena memang di Indonesia itu kita menjunjung tinggi nilai keadilan. Lalu ada ketuhanan berkebudayaan. Nah, maksudnya bagaimana, yaitu seperti yang telah tadi kita bahas, bahwasanya di Indonesia kita diharuskan untuk memiliki agama sesuai keyakinan kita masing-masing, yang mana agama itu merupakan tatanan yang mengatur diri kita. Lalu teman-teman, ada poin yang terakhir, yang mana poin yang terakhir tersebut yaitu merupakan bagaimana menuju pendidikan agama yang berpancasila. Nah, agama memiliki kebenaran yang serba ideal karena berasal dari Tuhan yang memiliki kebenaran yang mutlak. Akan tetapi kebenaran agama bukanlah berada dalam ruang yang hampa, yang tanpa bebas nilai. Agama secara ideal harus tampil sebagai kritik kebudayaan atau bahkan sebagai pemusnah bentuk ideologi yang destruktif bagi kemanusiaan. Akan tetapi dalam kenyataannya antara agama saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai kritik kebudayaan, agama secara ideal harus ditempatkan sebagai fenomena dalam keberagaman yang multikultural. Nah, artinya saat agama mencoba menerjemahkan sebuah realitas sosial, maka tanpa harus mampu secara sinergis membangun kebersamaan dengan paham lain yang ada di realitas itu. Nah, pendidikan agama di Indonesia sendiri haruslah mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila yang mana seturut dengan Undang-Undang Sisdiknas bahwasannya dalam pendidikan agama itu tidak hanya cukup dimengerti secara formal, tapi memang setiap orang yang belajar itu harus memiliki jiwa berketuhanan yang sedalam-dalamnya, di mana setiap orang harus memiliki sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, sikap saling menyayangi satu sama lain, yang mana semua itu berhubungan atau memiliki kaitan erat dengan Pancasila dan agama. Nah, teman-teman, dari pemaparan singkat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya memang agama dengan Pancasila itu memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat erat, karena memang dalam perumusan Pancasila sendiri itu para tokoh-tokoh mereka melandaskan atau mengaitkannya dengan agama. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa dipahami oleh kita semua, baik oleh saya sendiri maupun oleh teman-teman yang mendengarkannya, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meti Novia, saya dari B1 non-reguler, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia di KIP Siliwangi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar Pancasila dalam budaya. Oke. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan, Kang Bagus dan Teh Yani, yang sangat luar biasa tentang Pancasila dalam filsafat dan Pancasila dalam agama. Sekarang bagian saya akan menjelaskan tentang nilai Pancasila dalam kehidupan berbudaya. Sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang Pancasila dalam ideologi dasar negara Indonesia yang bersumber dari ajaran Buddha di kitab Tripitaka. Pancasila berasal dari dua kata, panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Kebudayaan atau budaya berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya yang merupakan bentuk jamak dari Buddha, budi dan intelek, dan diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan akal dan nalar manusia. Oke, makna Pancasila dalam konteks budaya menurut saya itu ada 4. Nah, karena Pancasila adalah sebuah ideologi suatu bangsa, maka dari itu budaya
punya keragaman. Setiap daerah, bahkan satu provinsi mempunyai lebih dari satu kebudayaan. Indonesia itu sangat beruntung karena kita banyak sekali budaya setiap daerahnya, dan itu unik-unik dan sangat menarik sekali. Yang kedua, Pancasila itu sebagai filter dari budaya, karena budaya itu, mohon maaf, tidak semua masuk ke dalam ideologi Indonesia atau ideologi Pancasila. Ada juga yang memang tidak sesuai dengan norma agama, ada juga yang tidak sesuai dengan norma hukum yang ada di Indonesia. Maka dari itu harus ada Pancasila sebagai filternya. Yang ketiga, Pancasila memenuhi aspek dasar kebudayaan. Jelas sekali, karena Pancasila adalah dasar ideologi gitu. Jadi kebudayaan yang ada di Indonesia itu adalah dasar yang harus dimiliki Pancasila setiap kebudayaannya. Yang terakhir, kebudayaan Indonesia sangat rumit, jelas sangat rumit. Karena dalam satu daerah saja, walaupun kita bertetangga, kita pasti punya perbedaan. Contoh jelasnya adalah antara Jawa dan Sunda. Kita satu pulau, tetapi kita banyak sekali perbedaan dari budayanya gitu. Maka dari itu kebudayaan Indonesia itu sangat rumit karena saking banyaknya. Oke, kita lanjut. Kondisi kehidupan sosial budaya masa kini menurut Ajeng Larasati tahun 2021. Yang pertama, pesta atau dugem atau clubbing. Nah, teman-teman pasti tahu, clubbing adalah kegiatan menari dengan gaya musik campuran. Yang kedua, ada pergaulan bebas. Aduh, miris sekali. Karena anak-anak zaman sekarang itu sangat terpengaruh oleh pergaulan bebas. Mereka bingung, ini yang sedang ngetren atau memang pergaulan yang sudah terlewat batas gitu. Yang ketiga, fashion anak gaul. Setiap agama di Indonesia harus mengajarkan cara berpakaian yang pantas dan sopan. Saya yakin tidak hanya di Islam, di semua agama itu pasti ada pakem-pakem atau aturan-aturan bagaimana cara berpakaian. Masa sih kita ingin memperlihatkan seluruh tubuh kita kepada orang lain? Kan tidak mungkin. Selanjutnya, ada etika berbahasa. Bahasa adalah media komunikasi manusia. Jelas sekali, karena bahasa adalah cerminan budaya bangsa. Kalau bahasa kita sudah rusak, aduh berarti budaya kita juga semakin melemah. Gitu. Lanjut, sikap dan perilaku. Dulu ketika seorang anak ini jalan-jalan, ia selalu berpamitan dan mencium tangan orang tuanya. Oke. Sekarang karena ada COVID-19, hal ini mengurangi sikap dan perilaku, tapi nggak apa-apa. Itu tidak lepas dari rasa persatuan yang tinggi dan saling menghormati, terutama kepada orang yang lebih tua. Nah, sikap itu pun perlahan hilang karena kondisi dengan kehidupan sosial budaya masa kini gitu. Melihat budaya barat memanggil nama orang tua dengan nama asli mereka. Yang terakhir, tradisi adat Batak. Aduh, teman-teman yang Batak, mohon maaf, ini menurut Ajeng Larasati, menurut penelitian beliau, dalam hal ini melanggar Pancasila. Yang pertama adalah mengongkal holi, adalah ritual adat yang digunakan untuk menggali tulang orang tua atau leluhur yang sudah meninggal. Pasu-pasu raja, tradisi Batak ketika ada perkawinan kedua mempelai tidak diberkati di gereja, melainkan berdoa memohon restu dan menitipkannya kepada kepala desa. Bahkan mereka lebih percaya dan menyerahkan segalanya kepada tetua adat. Seakan-akan mereka lebih mengagungkan tetua adat dibandingkan Tuhan. Aduh, kalau sudah mengagungkan tetua adat berarti sila pertamanya sudah tidak ada, ya kan? Maka dari itu ada beberapa tradisi adat Batak yang tidak sesuai dengan kehidupan Pancasila. Oke, lanjut. Menurut Ajeng lagi, dalam penelitiannya, yang pertama ada tradisi adat Jawa. Kalau tradisi adat Jawa tuh ada yang namanya numbal, ya kan? Menumbalkan seseorang atau
menghilangkan nyawa seseorang gitu tanpa menyentuh gitu. Nah, itu selain Pancasila sila pertamanya itu tidak terpenuhi, ya hak asasi manusianya juga dihilangkan. Yang kedua, tradisi adat Bali. Tradisi omedan. Mohon maaf kalau pelafalan saya salah. Mungkin kalian bisa dikoreksi di kolom komentar. Tradisi omedan adalah tradisi berciuman antara laki dan perempuan. Dalam tradisi ini, terkadang seorang wanita menangis karena mencium seorang pria non-muhrimnya dan terluka karena pria itu melakukannya dengan paksa. Aduh, miris sekali. Dan pasar Bali juga memiliki tradisi ngaben yang melanggar sila pertama Pancasila, dan Tenganan Karangasem di Bali juga memiliki tradisi perang pandan yang bertentangan dengan sila ketiga Pancasila karena dapat menimbulkan balas dendam dan perpecahan. Aduh, kalau sudah perang-perang itu harusnya tidak boleh ya gitu, karena bisa menyebabkan tersinggung dan dendam, akhirnya bisa saling bunuh-bunuhan ya kan. Selanjutnya, tradisi adat Papua. Tradisi perang suku yang diadakan di lembah Balihem setiap tahun melanggar sila ketiga. Nah, kalau sudah perang suku itu akan menghancurkan garis keturunan suku Papua, ya kan? Tradisi Wamena memotong jari suku Dani melanggar sila pertama karena agama tidak mengajarkan celaka bagi diri sendiri ataupun orang lain, dan juga melanggar hukum sila kelima karena salah satu pihak kehilangan anggota badannya. Aduh, jari kita ada 10, terus kita harus dipotong salah satunya. Udah sakit, kehilangan pula, susah beraktivitas gitu. Jelas melanggar sila kelima. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan tentang konsep dasar Pancasila dalam berbudaya. Semoga pembahasan saya kali ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.